Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu dari proyek saya. Nah, ini adalah website portofolio saya. Yang di sini adalah project dan skill yang telah saya buat, atau saya ingin yang skill yang telah saya kuasai. Nah, di sini saya akan fokus kepada proyek saya yang berjudul Mars Web Translator AI. Nah, kalian bisa baca di sini tentang proyek yang saya buat ini adalah aplikasi berbasis web yang mengintegrasikan AI untuk mempermudah penerimaan konten digital. Jadi proyek ini berfokus pada pencarian alternatif translasi yang lebih memperhatikan konteks kalimat dibanding penerjemah harfiah. Yang dimana penerjemah harfiah itu biasanya dia menerjemahkan kata per kata. Jadi hasilnya cenderung itu kurang mengalir saat dibaca. Oke, nah di sini kalian bisa lihat gambar-gambarnya ini. Di sini sudah ada cara setupnya bagaimana. Jadi untuk kali ini saya akan fokus di bagaimana caranya atau bagaimana implementasi dari proyek ini. Oke, kita matikan dulu. Nah, untuk implementasinya itu kita bisa boleh aja. Nah, implementasinya itu sebenarnya cukup simpel, yang dimana kita hanya perlu ngeklik satu file ini, file start Mars translator.bat. Ingat ada di sini .bat-nya. Kita cuma pencet 1-2 kali, maka programnya akan jalan. Nah, saya contohkan aja. 2 kali, di sini akan jalan. Jadi di sini dia cek dulu lamanya itu sudah aktif atau belum. Kalau belum, dia akan starting lama atau aktifkan dulu lama servernya. Nah, kalau ulamanya aktif, maka dia akan ngecek apakah model ini menggunakan GPU untuk jalan. Nah, kalau kalau menggunakan GPU, maka ulama model is using GPU. Artinya dia menggunakan GPU saya. Nah, ini dia untuk port dari API-nya. Oke, jadi proyek ini bisa dibilang Mars Web Translator AI bisa dibilang sudah resmi jalan hanya dengan sekali klik. Nah, oke, terus untuk ngetesnya bagaimana proyek ini berjalan atau tidak, maka kita harus membuka website yang pada dasarnya berbahasa Inggris, yang dimana AI-nya nanti ini akan langsung translate website-nya secara real time. Oh, dan juga jadi ini sifatnya ini AI-nya ini berjalan secara lokal, yang dimana saya menggunakan Olama. Nah, saya menggunakan Olama, yang dimana dari Olama saya ambil model AI. Nah, di sini saya menggunakan Qwen 2.5 dengan 3,3 billion parameter. Nah, di sini saya juga sudah kasih prompt sistemnya. Kamu adalah mesin penerjemah dengan tugas utama, ada juga aturannya gitu. Jadi Qwen 2.5 yang 3 billion ini saya ubah menjadi model untuk mesin translate-nya gitu. Nah, kita langsung ke implementasinya aja. Contoh kita mungkin perlu buka website yang berbahasa Inggris gitu. Apa ya website yang berbahasa Inggris? Coba kita buka di web
Tree School. Nah, biasa kalau kita gunakan yang bawaan ini English Indonesia, ini kan biasa kayak bahasanya itu kayak kurang mengalir atau konteksnya kadang kurang jelas. Makanya saya terpikir untuk menciptakan AI translator ini supaya kita bisa membaca website yang sudah menggunakan yang berbahasa Inggris itu dengan nyaman dan dengan konteks yang bisa dibilang jelas. Ini bahasa Menta. Contoh ini sudah tertranslate ini. Contoh kita mau belajar tentang XLM. Nah, XLM tutorial. Di sini kan dia berbahasa Inggris. Kita tinggal tunggu beberapa detik aja, maka dia akan berubah jadi bahasa Indonesia. Nah, ini dia lagi translate. Nah, sambil ini jalan, ya kan, kalian lihat perubahannya. Ya, kalian bisa lihat tadi kan sebelumnya ini berbahasa Inggris. Dia bisa membuat ini menjadi berbahasa Indonesia. Tuh. Tentu ini bisa tinggal tunggu sebentar saja. Tampilkan file XLN. Memang untuk penggunaannya itu biasanya awalnya agak lambat gitu. Cuman untuk penggunaan kalau semakin apa namanya, semakin sering digunakan, maka penggunaan ini atau translate-nya ini kemampuannya akan meningkat kecepatannya begitu. Ini ya, mengapa studi XLM, apapun Anda akan pelajari standar XLM tentu. Ini kan sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, ini untuk halaman kedua, introduce ke XLM. XML. Nah, XML berarti extensible markup language XML. Nah, ini kita bisa lihat di sini sudah berbahasa Indonesia. Nah, kalau ini tinggal tunggu sedikit. Nah, perbedaan antara HTML atau dirancang menggunakan, kalian bisa nilai sendiri. Ini adalah hasilnya. Ini. Nah, jadi proyek ini open source, jadi kalian bisa tinggal ambil kodenya di GitHub, kalian setup di laptopnya kalian masing-masing. Nah, maka itu akan berjalan dengan sendirinya. Jadi no bayar-bayar. Ini kalian bisa terjemahkan, misalkan data dari HTML gitu, dari transaksi bisa. Nah, ya begitulah untuk implementasinya. Standar membuatnya lebih mudah menghasilkan. Nah, ini kan sudah jadi Indonesia. Dan kalian perlu juga perhatikan bahwa kode-kodenya ini, kode-kode utamanya ini atau sintaksnya dia tidak terubah juga ke bahasa Indonesia, tetap dalam bahasa Inggrisnya atau tetap dalam sintaksnya. Yang terubah itu paling tulisannya sini. Selain dari tulisannya, dia tidak akan terubah. Itu. Oke, mungkin sekian implementasi dari project ini. Saya pamit dulu diri. See you di project selanjutnya. Oh iya, untuk cara matikan project ini cukup pencet Ctrl C, terus ketik Y, terus tekan Enter.
maka proyeknya sudah mati. Begitu.